Bab 544. Roh. Barang berharga. Alis Erik terangkat, dia tidak merasakan ada barang berharga di sini. Saat ini Dayton sudah melesat ke reruntuhan di sana dan dengan hati-hati mencari sesuatu. Erik berpikir sejenak, kemudian pergi menghampiri Dayton. Erik menggendong Bella dengan satu tangan dan berdiri di samping menatapi Dayton. Dayton terlihat sangat semangat, dia terus mencari, matanya penuh dengan semangat. Setelah berlalu tidak tahu berapa lama, Dayton menjerit kesenangan di sini. Setelah itu, dia menggunakan seluruh tenaganya untuk menyingkirkan reruntuhan di sana. Di bawah reruntuhan ini, ada sesuatu berbentuk bola yang memancarkan sinar aneh. Dayton menggenggam bola ini dengan penuh semangat. Dia berkata dengan suara agak gemetar, Ini adalah bola kepercayaan 3 siluman besar. Untung besar, untung besar. Erik mengerutkan kening, bola kepercayaan 3 siluman besar. Apa itu? Erik mengulurkan tangannya dan langsung merebut bola kepercayaan itu. Dayton mengulurkan tangannya, wajahnya penuh dengan kesedihan, namun dia tetap menjelaskan dengan sabar, 3 siluman besar adalah dewa paling hebat di kota Sakura. Tidak tahu selama bertahun-tahun ini, mereka telah menghirup seberapa banyak kepercayaan dari orang, dan isi bola ini adalah energi kepercayaan. Energi kepercayaan. Erik mengelus bola ini, dia pun teringat dengan tasbih miliknya. Dilihat-lihat, bola kepercayaan ini dan tasbih miliknya ini terlihat berbeda namun punya efek yang sama. Bagaimana cara menggunakan bola ini? Erik bertanya kepada Dayton. Dayton berkata dengan suara bergetar, aku tidak tahu mantra mereka, tapi kepercayaan ini pasti bisa memberikan orang kekuatan 3 siluman besar. Oh, aku mengerti. Erik tiba-tiba mengerti, kalau dia mengaktifkan bola ini, maka dia bisa meminjam kekuatan 3 siluman besar itu untuk meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Tapi, Erik tidak terlalu tertarik dengan benda kota Sakura, oleh karena itu, dia pun melempar bola kepercayaan ini ke Dayton dan berkata, kembalikan ke kamu saja. Dayton langsung menangkap bola kepercayaan itu dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan Qin. Erik mengelus dagunya dan bertanya, kekuatan yang diberikan 3 siluman besar ini bisa sebesar apa? Dayton berkata dengan suara berat, di waktu yang singkat, setidaknya bisa mencapai fase kesempurnaan, bisa dibilang sebagai tidak terbandingi. Fase kesempurnaan. Mendengar kata-kata ini, Erik pun mengerutkan keningnya, bahkan merasa agak menyesal. Bukan karena dia menginginkan kekuatan ini, namun karena takut Dayton akan meminjam kekuatan ini untuk membunuhnya. Erik yang sekarang sama sekali tidak bisa melawan orang yang berada di tingkat fase kesempurnaan, salah-salah baru bertemu saja sudah mati. Berpikir sampai sini, Erik pun melihat ke arah Dayton. Kamu tahu mantranya? Erik bertanya. Dayton tertawa, mungkin tidak perlu mantra, aku pernah beruntung bertemu dengan murid kepercayaan 3 siluman besar. Yang artinya, sekarang juga kamu bisa mengaktifkan bola kepercayaan ini dan meminjam kekuatan 3 siluman besar. Erik bertanya. Dayton mengangguk, bisa dibilang begitu. Oh. Erik mengangguk, tidak bertanya lagi. Ayo, Bella sudah hampir tidak bisa bertahan. Erik berkata kepada Dayton, kemudian langsung melangkah maju. Dayton mengikuti Erik dari belakang, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dia menatapi punggung Erik, dalam hatinya seperti ada sesuatu yang sedang bergerak. Dayton menyipitkan matanya, dia mengamati punggung Erik dengan tatapan dingin, dalam hatinya muncul maksud membunuh. Kalau dia membunuh Erik ini, bukannya dia sudah bisa bebas. Setelah itu, Partai Yin Ming bangkit kembali sudah bukan hanya sebuah mimpi. Erik terus berjalan di depan, namun hati Dayton penuh gejolak. Hanya dalam beberapa menit, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Membunuh Erik Qin dan bebas. Atau mengikuti Erik dan melayaninya. Detak jantung Dayton semakin lama semakin cepat, matanya juga menjadi semakin tajam dan dingin. Kenapa kamu berjalan begitu lambat? Pada saat ini, Erik berbalik dan melihat Dayton. Di saat dua pasang mata bertatapan, seluruh pikiran Dayton seketika menghilang. Oh, Tuan Qin, kita cari tempat di depan sini dan berhenti dulu, jangan mengulur waktu lagi. Dayton berkata. Erik mengangguk.
Di dekat sini, di mana-mana ada gua, mencari sebuah tempat untuk istirahat sebentar bukanlah hal yang susah. Setelah Erik berbalik, kening Dayton berkerut. Sudahlah, Partai Yin Ming sudah menjadi sebuah sejarah. Dayton menghirup nafas dalam. Setelah berpikir sekian lama, dia akhirnya menyerah. Mereka berdua sampai di sebuah gua dan berhenti untuk sementara. Erik menunduk melihat Bella yang telah kehilangan kesadaran, hatinya merasa kasihan. Kuserahkan padamu. Erik melihat ke arah Dayton dan berkata dengan suara berat. Dayton mengangguk dan berkata, Tuan Qin, takutnya Anda harus melindungiku, selama periode ini aku tidak boleh diganggu sama sekali, kalau tidak. Baik. Erik mengangguk, kamu tenang saja. Kemudian, Erik pun mengeluarkan jaring emas kecil dari pertengahan keningnya. Roh itu dikurung di dalam jaring emas kecil itu dan terus memberontak. Dayton sangat pintar mengendalikan roh. Erik pun menyerahkan roh ini kepadanya dan berkata, kuserahkan padamu. Dayton mengangguk, tenanglah. Setelah itu, Erik berjalan ke mulut gua dan menunggu diam. Telah hidup selama ini, pengendalian Dayton terhadap ilmu sihir sangat dalam, dan yang paling dia kuasai adalah mantra luar angkasa dan ilmu roh. Saat ini, dia meluruskan beberapa jari dan menggerakkannya di udara, roh itu dipotong jadi berkeping-keping. Diberikan begitu saja kepada gadis ini, benar-benar sayang. Dayton kelihatannya sangat menyayangkan hal ini. Tidak tahu roh ini telah menghisap berapa banyak roh, kalau mencarikan sebuah tubuh untuknya, kekuatannya seharusnya tidak lebih lemah dari Erik. Dayton menjilat bibirnya, namun akhirnya dia membuang pikirannya ini. Dia mengikuti permintaan Erik, mengaktifkan ilmu rahasia dan memasukkan roh itu ke tubuh Bella untuk mengisi kekuatan roh yang telah dihisap darinya. Di mulut gua, kerohanian Erik mengelilingi seluruh gua, dia penuh dengan waspada, bahkan seekor burung saja jangan harap bisa mendekat. Di sebuah kediaman di kota Sakura, seorang orang tua yang berjenggot putih dan memakai sendal kayu berdiri di taman. Tangannya menggenggam sebuah pedang panjang, matanya yang dalam sedang melihat ke kejauhan. Di saat ini, dia tiba-tiba mengibaskan pedangnya ke udara di depan. Puncak gunung yang berjarak beberapa kilometer langsung terpotong. Bagus. Murid-murid di sekelilingnya pun tidak bisa menahan teriakan mereka. Guru. Di saat ini, seorang muridnya berjalan kemari. Dia berbicara dengan suara kecil di samping telinga orang tua ini, Jimmy Hua sudah kembali. Baik. Orang tua ini mengangguk, suruh dia tunggu aku di ruang teh. Orang tua ini bukanlah orang lain, melainkan Saito yang dulu mengalahkan Alexander Ye hanya dengan satu serangan. Dianggap sebagai salah satu samurai terkuat di kota Sakura, dia berhasil meninggalkan bekas sayatan pedang di dada Alexander Ye. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.